Selamat untuk anak-anak kelas 7 SMP Negeri 9 kayak yang diterima ya. Kalian orang-orang yang hebat. Nah, pada saat ini Ibu akan menjelaskan bagaimana tentang tata tertib siswa yang berlaku di SMP Negeri 9 Kota Bogor. Kalian harus pahami ini ya. Nah, tentunya kenapa tata tertib ini dibuat? Supaya tujuannya kalian memahami bagaimana berlakunya peraturan-peraturan yang ada di SMP 9 supaya kalian merasa nyaman untuk belajar di SMP 9 ya. Nah, banyak poin-poin yang tata tertib di SMP 9 ini untuk kalian, tapi Ibu hanya menyampaikan beberapa saja yang sangat penting ya anak-anak ya. Nah, yang pertama itu anak-anak, bagaimana kalian harus memahami tata tertib itu? Tentunya yang pertama, kalian wajib memakai seragam sekolah sesuai hari yang sudah ditetapkan ya. Misalkan bajunya atau blusnya semuanya masuk. Kalau yang putra dimasukkan rapi ke celananya, kalau yang perempuan ke roknya. Lalu memakai ikat pinggang, lalu sepatu itu harus polos berwarna hitam, kaos kakinya putih. Pakaian olahraga nanti dipakai saat olahraga, nanti pakaian pramuka digunakan saat hari Selasa ya. Memakai topi, dasi, apalagi pada saat upacara bendera. Nah, itu pakaian yang harus digunakan ya. Nanti kamu bisa memiliki sesuai dengan aturan berpakaian seragam SMP di Kota Bogor ya. Nah, kalau misalkan kalian masuk nih, ya, peraturan yang kedua nih, kalian masuk. Nah, telat karena ada sesuatu hal, wajib lapor ya, minta izin kepada piket. Nah, itu. Lalu yang ketiga, peraturan bagi murid yang wanita dilarang memakai rok yang terlalu pendek ya, sampai kelihatan pahanya, nggak boleh yang ketat ya. Lalu pakai blus tangan lengan itu sekalipun harus yang rapi semuanya, tidak boleh dilinting atau digulung ya. Nah, yang prianya nggak boleh menggunakan celana yang ketat atau yang terlalu gombrang ya. Nah, memakai baju, yang perempuan nggak boleh memakai baju tipis. Jadi diwajibkan semuanya dalam keadaan rapi, menunjukkan pakaian seragam seorang pelajar yang hebat. Nah, anak-anak ya. Nah, itu berpakaiannya semuanya harus terlihat sopan dan rapi. Lalu yang kedelapan selanjutnya yang penting juga, pada waktu bel tanda masuk berbunyi, nah semua anak harus masuk ke dalam kelas. Tapi Ibu ingatkan sekali ya, ini tata tertib siswa SMP 9 berlaku saat tatap muka. Ya, Ibu kembali bahas ini untuk tatap muka. Bu, bagaimana dong Bu kalau sekarang kan daring di rumah belajarnya? Ya tentunya tata tertib ini tidak berlaku. Artinya ada tata tertib yang khusus pandemi ya, tapi ini yang khusus tatap muka. Nah, setiap aktivitas itu diawali dengan doa, diakhiri dengan doa ya. Yang ke-11, seluruh siswa wajib memberi hormat kepada kepala sekolah, guru, saling sopan santun terhadap teman-teman yang lain. Itunya yang perlu dibahas, yang perlu diperhatikan. Nah, siswa juga wajib melaksanakan 5S. Apakah 5S itu? Pertama, senyum. Kedua, salam. Sapa, sopan, dan santun. Itu untuk perilaku kita ya. Nah, lalu mengembangkan program 7K lingkungan. Kebersihan, keindahan, kerapihan, ketertiban, kerindangan, keamanan, kekeluargaan ya. Nah, semua siswa mengikuti mata pelajaran dengan rajin. Tidak ada yang main-main, semuanya fokus kepada belajar ya. Nah, Bu, gimana kalau saya sakit Bu atau ada halangan? Boleh, tapi memberikan surat izin. Nggak boleh lewat WA atau Japri ya, tapi surat izin yang ditandatangani oleh orang tua. Nah ya, lalu dalam hal absen juga harus ada pemberitahuan yang jelas intinya ya. Nah, lalu selanjutnya nih poin-poin yang penting juga. Nah, siswa itu pada saat belajar dilarang meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin dari petugas piket atau mau pulang ya. Bu, gimana kalau saya ada keperluan keluarga? Harus informasi dari orang tua kepada piket ya. Kalau misalkan Bu, tata tertib selanjutnya ada masalah Bu, ini tata tertib poin yang ke-19 itu. Misalkan ada permasalahan dengan teman,
selesaikan, kan ada BK, ada wali kelas, ada pembina OSIS ya. Semuanya ya di bawah naungan kepala sekolah supaya kita merasa belajar itu nyaman dan aman gitu ya. Nah, poin-poin yang selanjutnya, tentunya kalian boleh juga dalam hal proses belajar menciptakan suatu pembelajaran yang nyaman gitu ya. Tidak ada mengganggu teman, tidak hal-hal yang misalkan menimbulkan perkelahian ya. Nah, itu tidak diperkenankan sebagai siswa-siswa SMP 9. Nah, siswa dilarang mengucapkan kata-kata kotor juga, misalkan nih kata-kata binatang, kata-kata yang menyakiti, yang keras ya, yang kasar, itu dilarang. Itu merupakan bagian tata tertib yang poin-poin di dalam 26 ini. Nah, yang poin ke-27 tidak boleh melakukan perkelahian, tawuran gitu ya, lalu pemalakan tidak bisa, yang persoalan yang perkelahian, persoalan sara ya, baik di lingkungan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, anak-anak, siswa wajib mengikuti upacara bendera hari Senin dan upacara yang memang diselenggarakan. Nah, itu tata tertib poin-poin di dalam tata tertib siswa SMP 9. Nanti poin-poin ini mungkin akan dibagikan, di-share ya di lewat GCR, dan kamu harus perhatikan poin-poin satu ini. Nah, berharap kalian sebagai siswa kelas 7 taat kepada tata tertib SMP 9. Kenapa? Karena kalian merupakan warga SMP 9 yang harus tujuannya belajar merasa nyaman ya, nyaman, aman ya, merasa senang di SMP 9. Dan demikian saja anak-anak, bagaimana tata tertib siswa di SMP 9 yang berlaku jika dilaksanakan tatap muka. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Sekali lagi, selamat untuk siswa kelas 7 yang sudah masuk ke SMP 9. Terima kasih.